Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Jainal, kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Di samping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber makanan untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Untuk mencapai kedua hal tersebut diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar. Yang pertama, kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu tentang tugas dan kewajiban pemerintah. Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga negara diartikan sebagai fungsi-fungsi negara. Fungsi-fungsi negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi regular. Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Antara lain, yang pertama, fungsi political state meliputi segi-segi sebagai berikut. A. Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban. B. Pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi diplomatik. Pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan negara-negara lainnya, terutama negara tetangga. 3. Fungsi sebagai sumber hukum. Fungsi negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak atau harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya. Yang keempat, fungsi administrasi atau administratif. Negara sebagai administratif pada hakikatnya menitik beratkan pada kekuatan di tangan rakyat dan pemerintahan hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR. Yang kedua, fungsi sebagai agen atau development. Yang kedua, fungsi sebagai agen of development. 1. Pemerintah sebagai stabilitator. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut. Yang A. Standar politik. Pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan baik yang berasal dari faktor ekonomi maupun ideologi. B. Stabilitas ekonomi. Pemerintahan menstabilkan perekonomian melalui 1. Penekanan laju inflasi, 2. Peningkatan pendapatan masyarakat, 3. Peningkatan produktivitas masyarakat, 4. Stabilitas harga, dan yang terakhir penciptaan lapangan kerja. C. Stabilitas sosial budaya. Pemerintah menghilangkan kebiasaan atau kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, pemerintah sebagai inovator. Peranan pemerintah sebagai inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peran inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar. 1. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah dan alokasi sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, fungsi distribusi. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi. C. Fungsi alokasi.
Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Tidak semua barang dan jasa yang dapat disediakan oleh faktor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Barang publik adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis. Tidak dapat ditetapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut. Barang yang termasuk dalam barang publik walaupun mempunyai sifat pengecualian, misalnya jalan-jalan, dapat disediakan sistem pasar. D. Fungsi distribusi. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan. Misalnya kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan seseorang. Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan. E. Fungsi stabilitas. Pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomian kepada pihak swasta atau perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal, yaitu dengan cara: 1. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada suatu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. Kedua, menjaga agar perekonomian kondusif atau inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum terjaga. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, perekonomian tidak terkendali sehingga nantinya akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk itu, pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan moneter dengan menerapkan sarana persyaratan cadangan, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu 3. Kegagalan pemerintah. Pasar yang gagal menimbulkan intervensi pemerintah dengan program-programnya. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan pemerintah adalah: 1. Campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. 2. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya. Sering kebijakan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. 3. Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar dari biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Keempat, pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan. Misalnya saja, pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dimaksudkan agar yang miskin dapat menyewa rumah secara murah. Ternyata pengembangan mengalihkan investasinya pada proyek lain. 5. Adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan sistem yang kompleks. 6. Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu dan mungkin memiliki kepentingan sendiri atau self-interest, serta sering bertentangan kepentingan. Yang ketujuh, perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent-seeking behavior.
Hal-hal di atas akan menyebabkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, seyogianya pemerintah berhati-hati untuk tidak terlalu jauh mengintervensi hal-hal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, kecuali pemerintah telah memikirkan akibat kebijaksanaannya secara cermat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kesejahteraan di bidang ekonomi di suatu negara misalnya terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Kedua, dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang mendapatkan imbas yang biasa dinamakan eksternalitas, yang mana eksternalitas itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif, maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut. Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu kesejahteraan untuk masyarakat dalam suatu negara. 3. Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga negara adalah terdiri dari fungsi reguler dan fungsi sebagai agent of development. Yang keempat, dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Yang kelima, pada fungsi alokasi, pemerintah harus menentukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Yang keenam, pada fungsi distribusi, pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera. Yang ketujuh, pada fungsi stabilitas, pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Yang kedelapan, atau yang terakhir, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.